Di latar belakang yang dipersoalkan, apa lemah, apa kurang, prestasi belajar, kemudian gap-nya juga prestasi belajar, waktu masuk ke pertanyaan belajar, ke pertanyaan penelitian, juga pertanyaan tentang prestasi belajar. Kalau di sini pertanyaan pembelajaran, berarti latar belakangnya juga bicara tentang cita-cita tentang proses pembelajaran, gap tentang proses pembelajaran, kemudian waktu pertanyaan di sini yang ditanyakan juga terhadap proses pembelajaran. Kalau Anda mau prestasi belajar, berarti latar belakangnya adalah prestasi belajar, ya kan? Gap-nya juga prestasi belajar, pertanyaannya juga tentang prestasi belajar. Oke? Ya, siap, Prof. Ini si siapa tadi? Siapa? Saya Mutmainah. Bisa di refocus ya sekarang. Anda punya 3 pilihan loh tadi, banyak loh. Bisa ini ada prestasi belajar, bisa hasil belajar, atau bisa juga apa namanya disiplin belajar. Di antara sekian mana yang paling jarang diteliti? Siap, Prof. Enggak, saya tanya dulu. Di antara 3 tadi, mana yang jarang diteliti? Disiplin belajar. Ya. Saran saya Anda memilih topik yang jarang diteliti oleh orang. Oke? Ya. Tapi nanti waktu cari bedanya, gap-nya juga gap tentang disiplin belajar. Ya. Belajar. Okay. Nah, sekarang kita tanya berikutnya. Ya, kita tanya berikutnya sekarang di sini. Oke, pertanyaan kedua. Apakah ada gap yang disajikan? Ada nggak? Tadi ada 3 ya? Ada 3 kan? Kemungkinannya. Ada nggak gap prestasi belajar yang disajikan? Ini yang mereview sekarang yang saya tanya. Ada nggak? Atau adakah gap hasil belajar yang disajikan? Atau adalah gap disiplin belajar yang disajikan? Ada nggak? Gap disiplin ada kayaknya, Prof. Ya. Gap disiplin ada. Nah, di paragraf berapa? Dibaca aja. Di paragraf kan pembelajaran itu harus membentuk kedisiplinan siswa ya. Gapnya itu dengan realitas di SMP pertama Bojonggede, khususnya di SMP Asaba, SMP Al-Basaria, SMP Bojonggede adalah masih ada siswa yang menurun dalam usaha belajar dan kedisiplinan siswa untuk berprestasi akibat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berbagai sarana dan fasilitas hidup yang serba mudah dicapai. Selain itu, rendahnya prestasi siswa lebih disebabkan karena rendahnya motivasi yang diakibatkan oleh meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang menciptakan gaya hidup hedonisme. Lalu disiplinnya di mana? Kan disiplinnya di mana? Kepada mau belajar yang harus ditempuh dengan kerja keras tidak lagi menjadi kesukaan siswa. Ada beberapa siswa yang tidak mentaati tata tertib, tidak mengerjakan tugas, belajar jika akan menghadapi tes, dan berpengaruh pada prestasi yang kurang dan hasil yang diharapkan. Bagus, ya. Itu gap, ya. Dan itu diukurkan gap diikuti dengan tadi ada berbagai indikator tadi. Betul, itu ada gap. Jadi mestinya kalau itu ada gap itu lebih baik tesis ini diarahkan ya kemana? Ke prestasi belajar, ke disiplin belajar, apa ke hasil belajar? Kalau dilihat gapnya, disiplin belajar. Jadi yang hasil belajar yang ini dibuang aja, nggak apa. Anda fokus pada disiplin belajar. Oke? Siap, Prof. Sekarang pertanyaan berikutnya jangan siap dulu. Kalau ada gap, tunjukkan gap antara apa dan apa. Tadi antara apa?
proses belajar yang bagus, yang Enggak harusnya disiplin tadi, kan kita yang disiplin tadi. Ya. Ya, antara disiplin yang diinginkan kan dengan Dan? realitas yang ada. realitas yang ada dengan indikator tadi kan. Nah, Oke. Nah, sekarang apakah ada data pendukungnya? Gap tadi Kalau terhadap disiplin belajar tidak ada, Prof. tidak ada. Data pendukung ya, Prof. Iya, jadi yang harus dicari supaya ada gimana? Dengan survei atau penelitian ya, Dok? Oh, Iya, Prof. kita Pasti dengan awal, interview. Kepada siapa interviewnya? Iya, Prof. Kepada pihak Ya. siapa? Ke tiga Pihak sekolah yang tante, bersangkutan. tatip sekolah, Sekolah. Ya, siapa misalnya yang diinterview? wakil kepala Guru sekolah biologi. bidang tata tertib, Prof. Iya, bagus. Sebagai wakil apa tadi? Wakil kepala Wakil sekolah kepala bidang Sekolah tatip. bidang Siswa. ada ya bidang Tertib. tata tertib ada ya? Kesiswaan. Ya, Kesiswaan. tatip, Prof. Disiplin, ya. Bagus tuh. Siapa lagi yang kata kunci yang kira-kira tahu tentang persoalan disiplin? Guru BK, Guru Prof. BK. Guru Iya. BK. Ya. Bagus. Wali Bagus kelas. sekali. Wali kelas. Wali Wali kelas, kelas. orang Anda tahu tua. jawabnya. Oke. Jadi Anda bisa teruskan dengan tadi. Kira-kira kalau kita interview dengan mereka, ya, itu yang kita peroleh data kuantitatif apa kualitatif? Kualitatif, Prof. Kualitatif. Kualitatif. Nah, pertanyaan Kuali- berikutnya. Bagaimana menyajikan dalam tulisan ini? berdasarkan hasil observasi awal, Bukan observasi tadi. Masa diobservasi? Wawancara. Wawancara. Ya. Hah? Terus? Berdasar. Ayo Bang Melki. Oh, baik. Berdasarkan hasil wawancara, misalkan dengan wakil Kepsek bidang kemahasiswaan, guru BK dan wali kelas didapatkan bahwa rendahnya kedisiplinan siswa dalam belajar antara lain tercermin dari hasil belajar yang hasil belajar tadi kedisiplinan belajar. kedisiplinan belajar misalnya diberikan tugas atau PR anak-anak tidak mengerja atau anak-anak tidak datang ke sekolah pada tepat waktu seperti itu, Prof. Oke, Ya. bagus. Anda bisa. Jadi itu dikasih tanda kutip, nanti ditulis sumbernya di bawahnya. mohon maaf Prof. Wawancara dengan Pak ini tanggal sekian. Iya. Mohon maaf Prof. Ya. Bukannya di latar belakang juga sudah disampaikan ya kondisi di sana seperti apa? Bukannya itu data pendukung juga ya? Ya, cuma tadi kan Itu yang dimaksud. dari mana? Ya Kan berarti nggak detail tadi. ya mungkin datanya pasti sudah ada, mungkin penyajiannya yang belum lengkap berarti. Ya, jadi harus ditunjukkan sumbernya dari mana. Itu yang kuantitatif. Kalau Anda dari hasil wawancara, maka ditulis tanda petik. Siapa yang ngomong? Ngomongnya gimana? Ya, harus persis orang ngomong. Kalau ini kan enggak tadi. Itu Prof, mohon maaf Prof, dikasih footnote tidak Prof? Iya dong. Untuk Iya. waktu wawancaranya. Betul. Iya. Wawancara dengan siapa, tanggal berapa, di mana. Oke? Oke. Sekarang, sudah ya? Misalnya lalu Anda bikin tabel. Ya. Tabelnya yang diwawancarai ada 3 tadi. Guru wakil Bidang kepala sekolah, guru Siswaan BK, BK, wali kelas. wali kelas. kolom yang kiri adalah alasan mengapa siswa disiplinnya rendah atau indikator siswa disiplinnya 1, 2, 3, 4 sampai 10. Lalu bisa nggak dirangkum jawaban dari itu dimasukkan dalam tabel? Berapa yang menjawab karena tadi mengerjakan tugas tidak dilakukan? Bisa nggak itu jawabannya berapa? Apakah kepala sekolah, apa wakil kepala sekolah, kemudian apa tadi? Wali kelas. Wali kelas, lalu satu lagi Guru BK. guru Guru BK. BK. Bisa nggak dibikin tabel itu? Bisa. Bisa. Bisa nggak Bisa, di persentase? Bisa Bisa dirangkum persentasenya? menggunakan angka. Iya. Bisa dirangkum persentasenya?
Bisa, Tabelnya Prof. tadi bisa. Kalau itu ditabelkan, disajikan menjadi data kuantitatif apa kualitatif? Kuantitatif, Prof. Kuanti, Prof. Tahu maksudnya ya? Jadi dari hasil wawancara tadi, kalau Anda rangkum dengan baik akan jadi tabel kuantitatif. Nah, dukungan data yang diikuti dengan data kualitatif dan kuantitatif tadi adalah dukungan data yang sempurna, yang bagus. Di sini terjadi penelitian kita itu menggabungkan antara data kuantitatif dan data Kualitatif. Ya. Sumbernya sama. Cara menyajikan ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Jadi Bro, belum. Jadi nanti izin bertanya, Bro. sebentar. Siapa tadi Tanya, yang Bro. Mutmainah ya? Ya, Yang saya. punyanya. Mutmainah nanti masih harus punya tugas ini di sekolah itu dilakukan di dalam teori kita sebut apa kegiatan ini? Mencari data yang untuk memperkuat dukungan gap ini. Tahapannya disebut apa? Data ya. Langkah-langkah penelitian. Mohon Di modul, Nggak masalah, bukan? coba di modul, namanya apa? Cek. Prof, mohon diulang, saya kurang. Jadi waktu kita mencari data pendukung tadi, ya kan? Itu ada Iya. satu step di dalam langkah-langkah penelitian pada Proses, umumnya. Prof. Namanya apa itu? Mendefinisikan masalah. Proses Pengumpulan. mendefinisikan masalah. Terus Studi bawahnya? eksploratif. Iya, ini yang disebut dengan studi Eksploratif. Ini yang kita lakukan tadi. Wawancara tadi adalah bentuk daripada studi eksplorasi. Bisa nggak misalnya ada penelitian tentang kedisiplinan siswa, lalu di situ ada angkanya, tingkatnya, boleh nggak dipakai di sini? Ada penelitian jurnal yang meneliti tentang kedisiplinan belajar siswa, lalu ada persentasenya, ada datanya, boleh nggak kita pakai di sini untuk mendukung? Boleh sih, Boleh, boleh. Bro. Boleh, sangat Ada data boleh. pendukung. Iya. Jadi selain wawancara, Anda boleh cari data sekunder namanya, yaitu data yang diperoleh dari laporan, dari data Dikbud, dari hasil penelitian, boleh. Oke. Bagus. Yang keempat. Sudah ya? Tadi ada mau tanya nih? Pak Prof, Ya. kalau misalkan tadi kan diambilnya datanya dari Wakasek, dari wali kelas, dari guru BK. Nah, kita kan penelitian itu terkait dengan salah satu mata pelajaran dan hanya satu pokok bahasan. Kalau misalkan sesuai dengan proposal yang ini, kalau kita observasinya atau wawancaranya ke guru yang memegang mata pelajaran itu di 3 sekolah itu gimana? Itu kan pasti lebih fokus. Oke. Itu pertanyaan berikutnya. Apakah ada pendalaman data pendukung yang disajikan sehingga masalahnya lebih bagus? Maka Anda menjawab nomor 4. Iya. Jadi waktu guru tadi, waktu tanya pada pada guru, sekarang saya tanya dulu sebelumnya. Tadi yang ke mata pelajaran biologi kan? Betul. Nah, biologi. Saya tanya, apakah mungkin seseorang tidak disiplin di biologi dalam belajarnya, tapi disiplin di bidang mata pelajaran yang matematika? Mungkin nggak? Bisa jadi, Bro. Hah? Mungkin. Kalau mungkin, berarti kan dari kepala sekolah tadi itu sifatnya kan umum. Oh, siap. Dari guru bimbingan sifatnya juga umum. Umum, iya. Nah, kalau itu umum, ternyata ada kemungkinan untuk di matematika beda dengan di biologi. Beda lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin di bahasa Indonesia disiplin, tapi di biologi kurang disiplin. Jadi apa yang kita lakukan? Wawancara dengan guru pengampu. Biologi. Oke, ditambah selain guru? Dengan siswa. Siswa. Iya, dengan siswa yang mengikuti pelajaran biologi.
Anda melakukan yang keempat ini. Siap. Ya, Prof. Terima Ya, kasih. hasilnya itu menjadi data pendukung yang lebih spesifik, lebih ya. fokus. Fokus. Oke, Izin Prof. posisinya Prof, di sini. mohon maaf. Ya, Izin menambahkan. oke. Untuk wawancara tadi, apakah kita mengambil sampling hanya 3 sekolah itu, ataukah boleh di luar batasan itu, Prof? Oke. Misalkan di luar sekolah lain sebagai pembanding. Oke. Boleh tidak, Pertanyaan. Prof? Mohon Oke. arahan. Tergantung mana yang akan Anda teliti. Kalau yang akan Anda teliti sekolah A, relevan nggak kita menggunakan data sekolah B? Sekolah sendiri. Relevan nggak kita wawancara? Kita akan meneliti sekolah A, lalu kita mewawancarai anak di sekolah B. Relevan nggak hasil wawancara di sekolah B untuk menunjukkan ya kenyataan atau gejala atau keadaan di sekolah A? Tidak. Oke. Ini satu pertanyaan. Oke. Jadi jawabannya Tidak, Bu. Tidak boleh. Tidak. sekarang pertanyaan. Kalau ada yang Anda seliti, sekarang pertanyaan. Kalau Anda teliti sekolah di kecamatan A dan sekolah kecamatan A itu ada 3 sekolah. Relevan nggak kalau yang Anda wawancari hanya sekolah nomor 1? Relevan. Harusnya? Lebih dari 1. Kalau Cuma 3 mending semuanya, Prof. Iya, tiganya. karena penelitian kita Oh, nanti tiga. di seluruh kecamatan. Iya, Jadi wawancaranya harus di fokusnya 3 mau sekolah. kemana? Iya. 3 sekolah itu. Nah, jadi alur berpikirnya jelas ya. Siap. Iya. Karena Siap, metodologi Prof. Siap. penelitian itu yang ditingkatkan adalah kemampuan berpikir Anda di dalam memahami masalah. Ya. Metodologi itu metodologi untuk kemampuan berpikir di dalam mengatasi masalah lewat penelitian. Oke. Jadi alurnya jelas ya tadi. Ya. Relevan tidak relevan tergantung yang akan Anda teliti di mana. Sekarang, kalau yang akan diteliti internasional, ada di Bangladesh, ada di Indonesia, ada di Filipina. Lalu studi eksplorasinya hanya di Indonesia saja. Relevan nggak? Enggak relevan. Tidak. Tidak, Bro. Oke, Ambil berapa persentase betul. atau random sampling. Sekarang di sekolah A. Kalau di sekolah A kelas SMP itu ada paralel 3 kelas. Lalu kita hanya wawancari di 1 kelas. Relevan nggak? Enggak relevan. Tidak, Prof. Harusnya? Tidak. 2 kelas. Semua. 3 kelas, Prof. Seharusnya Kalau tidak. kalau 3 kelas gurunya sama, tapi muridnya berbeda. Waktu mewawancari guru, cukup nggak 1 guru? Kalau gurunya sama ya Iya. Untuk 3-tiganya cukup. Cukup. Lalu untuk muridnya? sama. Lalu untuk muridnya? kalau Tidak. Kalau Muridnya beda. 3-tiganya. Oh, Tiga kelas. hebat. Jadi kita sekarang sudah lulus ini. Mahasiswa ini untuk mempertajam bab 1, Amin, bab amin. nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sudah lulus. Nomor 4. Tinggal melaksanakan dan ditulis ulang aja persoalan. Dalamnya. Ya kan? Iya. baik. Baik. Sekarang kita